إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang kita hormati orang tua kita, ustadz kita, guru kita, Ustadz Muhammad Wujud Arba'in LC hafizahullah ta'ala. Yang kita muliakan para asatidzah Ma'had Al-Lu'lu' wal Marjan, segenap wali santri yang hadir malam hari ini, jamaah sekitar, dan juga para anak-anakku, santri-santri Ma'had Al-Lu'lu' wal Marjan rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji resep hidup bahagia yang diambil dari kitab Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah yang berjudul Al-Wasailul Mufidatu lil Hayatis Sa'idati. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Kita sudah bahas berapa resep? 3? 2. Apa resep pertama? Apa? Iman dan amal saleh. Bagus. Resep kedua? Berbagi dengan sesama. Hari ini kita akan membahas resep yang ketiga. Apa resep yang ketiga? Menyibukkan diri dengan kegiatan positif. Apa resep yang ketiga? Menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif. Positif berarti kebalikannya apa? Negatif. Atau menyibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Bermanfaat berarti kebalikannya apa? Ya enggak bermanfaat. Kebalikan bermanfaat ya tidak bermanfaat. Kegiatan positif itu tidak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Kegiatan positif yang paling tinggi levelnya, nomor 1, ibadah. Apa nomor 1? Ibadah. Nomor 2, bekerja yang halal. Apa? Bekerja yang halal. Level ketiga, menjalankan hobi yang halal. Apa yang ketiga?
menjalankan hobi yang halal. Siapa yang bisa menyebutkan tiga-tiganya? Fadl. Nah, nggak boleh ngelihat. Satu. Masya Allah. Fadl. Buka mata, buka telinga, siapkan mendapatkan hadiah. Hadiah yang paling tinggi adalah ilmu yang bermanfaat. Betul? Resep yang ketiga adalah menyibukkan diri dengan kegiatan apa? Positif. Kegiatan positif itu bertingkat-tingkat. Level yang tertingginya adalah ibadah. Nomor 2, bekerja yang halal. Nomor 3, menjalankan hobi yang halal. Mari kita baca apa yang disampaikan oleh beliau. Man yaqra? Qara'ta? Qara'ta? Baik, iqra. Aina al-mukabbir? Mana mikrofonnya? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف علامة الشيخ محمد بن عبد الرحمن السعدي رحمه الله وغفر له ولوالديه ولمشايخه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبعد، فصل. ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة فإنها تلهي القلب عن اشتغال فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم ففرحت نفسه وازداد نشاطه، وهذا السبب أيضا. Cukup, yakfi. Apa kata beliau? Wa min asbabi daf'il qalaq an-nashi'i an tawatturil a'sab, dan di antara sebab untuk mengusir kegelisahan yang muncul dari ketegangan syaraf, washtighalil qalbi bi ba'dil mukaddirat, dan kegundah gulanaan hati, apa? Al-ishtighalu bi amalin minal a'mal, menyibukkan diri dengan kegiatan, menyibukkan diri dengan pekerjaan, menyibukkan diri dengan aktivitas, au ilmin minal ulumin nafi'ah, atau menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi agar kita bisa melupakan kesedihan, agar kita bisa melupakan kegelisahan, adalah sibukkan diri dengan aktivitas yang bermanfaat. Nomor 1 adalah ibadah. Sebutkan contoh ibadah, nggak ada hadiahnya. Apa? Salat, puasa, zakat, haji, rukun Islam. Baca doa, terus baca Quran, sedekah, zikir, belajar. Nah itu nomor 1. Antum santri kok ngomong dari tadi, belajar. Antum sekarang ini lagi ibadah atau enggak? Ibadah. Ketika antum sibukkan diri dengan belajar, murajaah, baca Quran, sholat, zikir, hal-hal yang akan menimbulkan kegelisahan akan terusir. Pernah nggak kangen sama orang tua? Pernah apa sering? Sering. Bagaimana mengusir rasa kangen itu? Baca Quran, Masya Allah. Sahih ada. Beneran ini? Iya betul. Ya.
Tidak ada aktivitas yang lebih manjur untuk mengusir kegelisahan melebihi ibadah. Apalagi ibadahnya itu ikhlas dan sesuai tuntunan Rasul SAW. Wah, dahsyat itu. Jadi, Ustadz, ada yang mengatakan, Ustadz, saya sudah sholat, tapi masih kepikiran utang terus, Ustadz. Saya masih sudah sholat, tapi masih kepikiran masalah rumah tangga. Ustadz, saya sudah sholat, tapi masih kepikiran anak yang susah diatur. Itu mungkin sholatnya kurang ikhlas. Jadi ibadah, efeknya untuk ketenangan hati, antara yang ikhlas dengan yang kurang ikhlas, nggak sama. Zikir, mendatangkan ketenangan hati, antara yang ada tuntunannya dengan yang nggak ada tuntunannya, nggak sama. Maka ibadah yang kita jalankan semakin ikhlas, semakin sesuai tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan semakin mendatangkan ketenangan. Makanya ada sebagian orang ngaku sudah beribadah, kok masih gelisah, berarti ada yang bermasalah ibadahnya. Kalau enggak ibadahnya kurang ikhlas, ya kurang sesuai tuntunan. Ya. Makanya para ulama kita dahulu, mereka menyibukkan hari-harinya dengan belajar. Dengan talabul ilm, dengan ngisi pengajian. Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama hebat dalam mazhab Hambali. Jenius. Beliau pernah mengatakan seperti ini. Inni la yahillu li an udayyi'a sa'atan min umri. Tidak halal bagiku untuk menyia-nyiakan waktuku walaupun hanya sekejap. Gak halal buat saya. Terus gimana yang kamu lakukan wahai imam? Hatta idza ta'attala lisani an mudhakaratin wa munadharatin wa basari an mutala'atin. Ketika saya gak bisa mengaktifkan lisanku untuk membaca atau untuk berdiskusi. Dan aku juga tidak bisa mengaktifkan mataku untuk melihat Al-Quran, kitab-kitab para ulama. A'maltu fikri fi hali rahati wa ana mustarah. Apa yang saya lakukan? Telinga sudah capek, mulut sudah capek, mata sudah capek. Yang saya lakukan, saya berbaring di atas tempat tidurku sambil mengaktifkan otakku. Jadi sambil tiduran, sambil apa? Mikir. Apa efeknya? Fala anhadu illa waqad khatara lima asturuhu. Ketika aku bangun tidur, sudah ada ide tulisan yang akan saya tuliskan setelah bangun tidur. Coba angkat tangan yang mau tidur mikirin pelajaran. Hah? Masya Allah, barakallahu fiik. Ahsanta. Begitulah para ulama kita. Makanya Al-Imam Ibnu Aqil sangat produktif dalam hidupnya. Antum tahu, salah satu kitab beliau judulnya Al-Funun. Apa judulnya? Al-Funun. Kira-kira berapa jilid? Kira-kira menurut antum berapa jilid? Berapa? Berapa? 30? Enggak. Terus, berapa? Berapa? 500. Terus, berapa? Yang bisa nyebutkan saya kasih hadiah. Berapa? Hah? Tak. Ahsanta barakallahu fiik. Santri. Ya, fadhal. Antum tahu dari mana kalau jilid itu 800? Masya Allah. Ahsanta barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Tahu berapa jilid? 800 jilid. Satu buku beliau. Padahal buku beliau enggak cuma satu. 800 itu dari mana ke mana tuh? Hah? Perpustakaan antum ini berapa jilid? Ada yang pernah ngitung? Mana bagian perpus? Mana bagian perpus? Qismul maktabah, aina huwa? Nah, giliran kayak gini nggak mau ngacung. Pernah antum hitung bagian maktabah ini ada berapa jilid? Antum bayangin. Satu buku beliau 800 jilid. Sekarang anak tanya sama antum. Kira-kira nanti ketika antum meninggal
dunia, antum akan meninggalkan berapa jilid? Ya. Ustaz, Masya Allah Ustaz, saya aktif Ustaz nulis Ustaz. Nulis apa? Nulis WA. Toib, WA antum yang tiap hari antum tulis, dikumpulin, kemudian dibukukan. Ada yang mau beli? Siapa yang mau beli? Para ulama kita ketika mereka meninggal dunia, mereka mewariskan sesuatu yang sampai sekarang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Berapa pahala yang akan didapatkan oleh Imam Ibnu Aqil dan juga ulama-ulama yang lainnya. Imam Nawawi rahimahullah saat wafat berapa usianya? Sekitar 40-an tahun. 40, 41, 42. Tapi kitab yang beliau wariskan, satu kitab beliau saja, Riyadhus Shalihin. Coba antum kira-kira buku ini dikaji di berapa masjid di muka bumi ini? Mulai dari ujung dunia sampai ujung dunia. Di Cina, di Afrika, di Asia, di Eropa, di Amerika, di Australia. Kitab ini dikaji di mana-mana. Berapa pahala yang akan didapatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah? Kenapa mereka bisa mewariskan kitab-kitab yang begitu bermanfaat? Karena mereka orang-orang yang menghargai waktu. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala suatu hari masuk ke rumah sakit. Suatu hari masuk ke rumah sakit. Karena harus dirawat. Ba'da subuh, dokternya enggak datang-datang, belum datang-datang. Akhirnya beliau bosan. Karena cuma tiduran aja. Apa yang beliau lakukan? Mushaf, qadarullah enggak ada. Akhirnya beliau ngulang murojaah. Murojaah Al-Quran. Lama enggak datang-datang, dapat berapa juz, enggak datang-datang. Murojaah hadis. Ngapalin apa? Hadis. Belum datang juga dokternya. Murojaah Alfiyah Ibnu Malik. Coba yang sakit di ruang apa namanya? Di ruang kesehatan sambil ngafalin pelajaran angkat tangan. Ya. Beliau ditanya, ya. Ketika ditelepon sama petugas di kantor beliau, kantor Riasatul Ifta, ya. Kantor Riasatul Ifta telepon beliau, "Wahai Syekh, gimana kabarnya?" "Alhamdulillah, tapi tolong dong bawain buku ke sini." Bawain buku ke sini. Kemudian ada surat-surat yang perlu ditandatangani, ada masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan, bawa sini. Apa kata pegawai beliau? "Ya Syekh, ini waktunya antum istirahat, biar antum cepat sehat." Apa kata beliau? "Ar-rahatu fil amal." Ar-rahatu fil amal. Istirahat saya ada dalam pekerjaan yang saya lakukan. Itulah yang dicontohkan oleh para ulama kita. Kata beliau, tidak layak bagi seorang manusia untuk nganggur. Tidak layak apalagi bagi seorang talibul ilm untuk kosong, ngelamun, gak layak. Ya. Terus terang ya, ana perhatikan sebagian dari antum. Di waktu yang istimewa bengong. Apa waktu istimewa itu? Bainal adzani wal iqamah. Antara azan dengan qomat. Anda perhatikan sebagian santri. Antara azan dengan qomat bengong. Padahal itu waktu yang istimewa. Rasul SAW mengatakan ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yurad. Doa yang dipanjatkan antara azan dengan iqamah tidak akan ditolak. Kok bisa-bisanya bengong? Kalau enggak bengong, ngobrol. Kalau enggak ngobrol, ngantuk. Itu trio kegiatan yang tidak bermanfaat. Satu apa? Bengong. Dua, ngobrol. Tiga, ngantuk. Antara maghrib, antara azan dengan qomat, ngobrol. Emang gak ada waktu lain untuk ngobrol? Antara azan dengan iqamah, kok ngantuk? Emang gak ada waktu lain buat ngantuk? Ambil mushaf, angkat tangan, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ambil buku murajaah.
Itu waktu yang sangat istimewa. Itulah yang dicontohkan oleh para ulama kita. Sehingga mereka menjadi orang-orang hebat yang mewariskan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita lanjutkan. Apa kata beliau? فَإِنَّهَا تُلْهِ الْقَلْبِ عَنْ اشْتِغَالِهِ بِذَلِكَ الْأَمْرِ الَّذِي أَقْلَقَهُ. Sesungguhnya kegiatan-kegiatan positif, terutama ibadah, akan menjadikan kita lupa dengan hal-hal yang menggelisahkan. Wa rubbama nasiya bisababi dzalika al-asbab allati awjabat lahu al-hamma wal gham fa farihat nafsuhu wazdada nasyatuhu. Semakin banyak aktivitas positif yang dilakukan oleh seseorang, maka akan semakin dia bisa melupakan hal-hal yang menggelisahkan hati. Hal-hal yang menggelisahkan hati. Dan ini berlaku bukan cuma para santri saja. Ya, para orang tua, jamaah pengajian, kalau lagi ada masalah, cepat-cepat apa? Sholat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasul SAW kalau menghadapi masalah yang berat, cepat-cepat beliau sholat. Cepat-cepat beliau sholat. Ketika beliau sudah menjelang azan, menjelang qomat, apa kata beliau? Ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha. Wahai Bilal, ayo cepat qomat. Kita ingin mendapatkan ketenangan dengan sholat yang kita kerjakan. Banyak orang yang ngeluh, Ustadz, gimana saya ini Ustadz? Gak tenang. Ada masalah ini, masalah itu. Biasanya yang anak tanya pertama kali, antum sehari baca Quran berapa juz? Pertanyaannya gitu. Antum sehari baca Quran berapa juz? Rata-rata jawabannya apa? Rata-rata jawabannya apa? Qurannya di mana Ustadz? Ya lupa naruhnya. Berarti wajar kalau hatinya tidak tenang. Karena jarang baca Al-Quran. Anak tanya balik, antum buka HP sehari berapa kali? Berapa kali Ustadz ya? Enggak tahu Ustadz. Enggak tahu ini ada dua kemungkinan. Karena enggak pernah buka HP atau karena saking seringnya buka HP. Kemungkinan yang mana? Kemungkinan yang kedua. Bisa enggak pernah baca Quran tapi sering buka HP. Ini yang menyebabkan orang itu hidupnya tidak tenang. Maka targetkan minimal sehari baca Al-Quran berapa juz? Sehari minimal berapa juz? 1 juz. Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat beliau, sehingga saya Abdullah ibnu Amr, khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Al-Quran berapa juz? 30 juz. Berarti supaya khatam sebulan sekali, sehari berapa? 1 juz. Minimal. Hari ini yang sudah baca 1 juz, angkat tangan. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, semuanya baca 1 juz tapi takut teriak. Kemungkinan yang kedua, nggak baca 1 juz. Kemungkinan yang mana ini? Nah, jujur berarti. Anak kita antum takut teriak. Makanya hidup kita nggak tenang, hidup kita nggak berkah. Ya. Kalau kita pengen tenang, minimal sehari baca 1 juz, minimal. Ya. Makanya Abdullah ibnu Amr ketika disuruh sama Nabi SAW khatam sehari. Khatam sebulan sekali, kata beliau, ya Rasulullah, inni utiku aktsara min dzalik. Wahai Rasul, kurang. Khatam sebulan sekali, kata beliau apa? Kurang. Ya udah, kata Nabi SAW, Iqra'il Qur'ana fi 20. Ya sudah kalau kayak gitu, khatamkan Al-Quran 20 hari sekali. Apa kata Abdullah bin Amr? Ya Rasulullah, kurang. Iqra'il Qur'ana fi 15. Ya sudah kalau kayak gitu, khatamkan Quran 15 hari sekali.
Berarti sehari berapa? 2 juz. Ya Rasulullah, inni utiku aktsara min dzalik. Kurang wahai Rasul. Oke, iqra'il Qur'ana fi ashrin. Fi ashrin. Berarti berapa kali? Khatam 10 hari sekali. Berarti sebulan 3 kali. Apa jawaban beliau? Kurang. Iqra'il Qur'ana fi sab'in. Ya sudah seminggu sekali khatam. Seminggu sekali. Berarti sebulan berapa kali? 4 kali. Kurang wahai Rasul. Iqra'il Qur'ana fi thalathin. Sudah finish 3 hari sekali khatam. Udah nggak boleh lebih dari itu. 3 hari sekali khatam. Dan itulah yang dijalankan oleh Abdullah bin Amr sampai wafat. Berarti sehari berapa juz? 10 juz. Makanya tadi anak katakan khatam sebulan sekali itu minimal. Syukur-syukur bisa naik. Ada waktu? Ada waktu? Kok diem? Ada waktu? Ada. Gimana caranya Ustadz? Biar ada waktu. Matikan HP. Gimana caranya? Matikan HP. Supaya apa? Supaya kita bisa menghatamkan Al-Quran. Terserah. Antum punya waktunya kapan? Ba'da subuh, oke, matikan HP. Ba'da maghrib, terserah. Ba'da isya, terserah. Ba'da asar, terserah. Matikan HP. Baca Al-Quran sampai 1 juz. Setelah itu silahkan mau aktivitas yang lainnya. Kita lanjutkan. Apa kata beliau? 6. وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره مشترك بين المؤمن وغيره ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه ويعمل الخير الذي يعمله إن كان عبادة فهو عبادة وإن كان فهو عبادة وإن كان شغلا دنيويا أو عادة دنيوية أصحبها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله فلذلك أثره الفعال في دفع الهم فلذلك أثره الفعال في دفع فلذلك أثره الفعال في فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان. أحسنت barakallahu fiik. Kemudian yang menjalankan aktivitas positif itu hanya muslim saja atau non muslim? Non muslim mereka punya kegiatan positif atau tidak? Punya. Kata beliau, wa hadzas sababu aidan mushtarakun bainal mu'mini wa ghairihi. Aktivitas positif itu dilakukan bukan hanya oleh mukmin saja, termasuk non muslim juga melakukan. Berarti non muslim juga merasakan kebahagiaan. Iya atau tidak? Iya, kalau mereka menjalankan hal yang positif. Lah terus bedanya apa? Antara muslim sama non muslim, kata beliau, walakinnal mu'mina yamtazu bi imanihi wa ikhlasihi wa ihtisabihi fi ishtighalihi bidzalikal ilm alladhi yata'allamuh aw yu'allimuh. Yang membedakan adalah kalau muslim ikhlas, sehingga ketenangan yang didapatkan lebih tinggi dibandingkan ketenangan yang didapatkan oleh non-muslim. Bedanya orang-orang Islam mereka ikhlas sehingga ketenangannya lebih tinggi dibandingkan non-muslim. Beda yang lainnya, kegiatan positif muslim itu didasari dengan keimanan sehingga balasan yang didapatkan bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Itulah keuntungannya menjadi seorang muslim. Ketika dia menjalankan kegiatan positif, dia bukan hanya mendapatkan balasan di dunia,
tapi juga mendapatkan balasan di akhirat berupa pahala dan surga dari Allah Azza wa Jalla. Kalau non muslim balasannya cuma di dunia tok. Tok itu apa? Tok itu takkid. Ya, at-takkid fil lughatil jawiyah. Ya. Tok til. Ya. Hanya mendapatkan balasan di mana? Di dunia saja. Di akhirat, oh no way. Ya. Kenapa Ustaz? Karena balasan di akhirat dikhususkan untuk kaum mukminin. Inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat yang diturunkan di dunia cuma berapa? 1%. 1% rahmat Allah diturunkan untuk makan, minum, hidup, kebahagiaan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Cukup 1%. Berarti orang kaya nomor 1 di dunia kekayaannya berapa? 0,0000000 dari 1%. Itu kekayaan orang di dunia. Sisanya berapa? 100 dikurangi 1, sisanya berapa? 99%. Untuk siapa? Lil mu'minin. Di mana? Di surga Allah Azza wa Jalla. Maka rugi untuk mengejar 0,00000 dari 1%. Kita sia-siakan dan lepas dari tangan kita 99% rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Rugi. Maka orang yang beriman tetap lebih unggul dibandingkan yang tidak beriman. Karena mereka menjalankan kegiatan positifnya dengan keikhlasan dan dengan keimanan. Sehingga mereka bukan hanya mendapatkan ketenangan di dunia, tapi mereka juga akan mendapatkan pahala berupa surga Allah Azza wa Jalla di akhirat. Sudah. Kemudian kata beliau, wa ya'malul khairal ladzi ya'maluh in kana ibadatan fahuwa ibadatun. Seandainya aktivitas yang dilakukan adalah ibadah, maka akan bernilai ibadah. Salah satu manfaat ibadah adalah ketenangan hati. Wa in kana syughlan dunyawiyan au 'adatan dunyawiyatan. Apa bedanya syughlan dunyawiyan dengan 'adatan dunyawiyah? Sudah saya sampaikan tadi. Nomor 1 ibadah, nomor 2 apa? Bekerja. Mencari nafkah. Yang ketiga, menjalankan hobi. Adatan dunyawiyatan itu ya kira-kira menjalankan hobi lah. Orang yang beriman ketika dia bekerja, mencari nafkah buat anak dan istrinya, dapat pahala atau tidak? Dapat atau tidak? Dapat. Gimana caranya? Dengan niat yang ikhlas. Ini yang nggak dimiliki oleh non-muslim. Dokter, bisa nggak dapat pahala? Gimana niatnya? Apa niatnya? Ikhlas. Buat apa ikhlas? Ikhlas untuk mencari nafkah buat anak dan istrinya. Ikhlas untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Supaya dia bisa sehat kembali. Membahagiakan orang yang sakit dan membahagiakan keluarganya orang yang sakit. Membahagiakan orang lain. Dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Niatnya dokter berusaha untuk mengobati pasiennya supaya pasiennya ini sehat, habis sehat bisa menjalankan ibadah dengan baik. Dapat pahala? Dapat. Harus dengan apa? Niat. Ya. Bukan hanya dokter, petani, peternak, nelayan, karyawan, bisnismen, seluruh aktivitas duniawi yang penting halal. Seandainya diiringi dengan niat yang baik tadi, maka dia akan mendapatkan pahala. Oke, nomor 2. Nomor 3 apa tadi? Hobi. Hobi. Antum hobinya apa? Jas, hobinya apa Jas? Badminton. Nah. Yang lain hobinya apa?
Apa? Basket. Yang lain? Futsal, main bola. Apa? Ngaji. Ibadah itu. hobi. Renang. Mungkin nggak main badminton dapat pahala? Gimana caranya? Apa niatnya? Ikhlas. Badminton ikhlas gimana coba? Apa? Hah? Supaya apa? Sehat. Terus kalau sehat, bisa menjalankan ibadah dengan baik. Dapat pahala setiap semes. Setiap servant dapat pahala. Kalau niatnya ikhlas. Gimana Ustaz badminton niatnya ikhlas? Nawa itu gitu Ustaz. Badminton niatnya ikhlas adalah supaya tubuh kita sehat, bugar, menghilangkan kejenuhan. Ya. Yang namanya belajar ya manusiawi. Kadang apa? Jenuh, bosan. Bagaimana menghilangkannya? Dengan melakukan hobi-hobi yang halal. Ya, harus ada kata halalnya. Ustaz, anak hobinya main game. Oh, enggak masuk itu. Ya, enggak masuk kriteria. Ya. Ustaz, anak hobinya nonton. Itu enggak masuk kriteria. Hobi yang apa? Hobi yang halal. Ya. Hobi yang halal ini kalau dijalankan dengan tulus dan ikhlas akan mendapatkan pahala. Ya. Makanya nanti di akhir, ya di paragraf terakhir beliau akan menyampaikan ketika kita menjalankan sebuah aktivitas sesuaikan dengan kecenderungan masing-masing. Ya, ada yang sukanya main bola, ada yang sukanya basket, ada yang sukanya apa tadi? Badminton, ada yang sukanya apa itu namanya? Silat, ya, tidak masalah. Yang penting halal. Ya. Ustaz, anak hobinya pacaran, oh no way. Ya. Ustaz, anak hobinya kabur, oh no way. Ya, tidak boleh. Ya. Yang halal aja, yang halal aja. Makanya apa kata beliau? Wa qasadal isti'anata bidzalika ala ta'atillah. Niatnya menjalankan itu agar membantu kita bisa taat kepada Allah dengan menyehatkan tubuh, dengan menghilangkan kejenuhan. Falidzalika atharuhul fa'al fi daf'il hammi wal ghumumi wal ahzan. Itu efeknya sangat dahsyat untuk menghilangkan kesedihan dan kegundah gulanaan. Lanjut. Min insanin ubtuliya bil qalaqi wa mulazamatil akdari fahalat bihil amradul mutanawwi'atu fasara dawa'uhu najih nisyana sababil ladzi kaddarahu wa aqlaqahu wa ishtighaluhu bi'amalin min muhimmatihi. Naam. Fakam min insanin, betapa banyak manusia ubtuliya bil qalaqi, selalu gelisah. Fahallat bihil amradul mutanawwi'ah, sehingga menderita banyak penyakit. Fasara dawa'uhun naji'u nisyanahu sabab alladhi kaddarahu wa aqlaqah wa ishtighalahu bi'amalin min muhimmatihi. Ternyata obatnya adalah menyibukkan dengan kegiatan positif. Ada seorang dokter jiwa. Cerita, saya sudah menangani ratusan atau ribuan pasien. Sepertiga dari pasien saya itu, mereka datang gelisah karena apa? Karena nggak punya pekerjaan positif. Karena nganggur. Sepertiga dari pasien saya, mereka sakit gara-gara nggak punya kegiatan positif. Makanya hati-hati antum. Di sini kegiatannya Masya Allah Spartan antum. Bangun tidur sampai tidur kembali. Tapi nanti ketika liburan, hati-hati. Jangan ngomong kesempatan kapan lagi. Ya, di pondok cuma dikasih waktu seminggu berapa menit? 20 menit untuk pegang HP, itu pun HP yang jadul. Ini kesempatan 1 bulan full untuk pegang apa? HP. Hati-hati.
Ya. Kita sudah dilatih di pondok, anak-anakku sudah dilatih di pondok untuk kegiatan positif. Lanjutkan kegiatan positif itu ketika liburan. Ya. Ini para orang tua yang pas hadir, ya, sering pada ngeluhkan, Ustadz, anak saya ini kalau di rumah pegang HP terus, Ustadz. Ya, ini sekalian saya sampaikan ya kepada anak-anak ini. Di pondok ini sudah diingatkan berkali-kali. Ya, sehingga nanti ketika pulang, tanggung jawab ada di pundak orang tua, bapak dan ibunya. Bisa nggak menyiapkan kegiatan yang positif untuk anak-anaknya? Silakan. Ya, kan ada 3 alternatif. Yang pertama apa tadi? Ibadah. Yang kedua, bekerja. Ajak anak bekerja enggak apa-apa, latihan. Ya, macul enggak apa-apa. Ya. Ngurusi kambing, nyari apa? Nyari rumput, ajak ke toko, dagang, enggak apa-apa. Yang penting ada kegiatan positif, latihan supaya nanti pulang-pulang punya ide untuk mencari pekerjaan, nafkahi anak dan istrinya, enggak masalah. Ya, jadi anak-anak kita ini dilatih untuk mencari nafkah, tidak masalah, bagus-bagus aja. Kegiatan positif. Yang penting sesuatu yang halal atau menjalankan hobi. Ya, apa hobinya anak kita? Sediakan. Sukanya sepedaan, berikan sepeda. Sukanya main bola, belikan bola. Pokoknya kegiatan yang positif lah. Ya, supaya umurnya digunakan untuk hal-hal yang baik. Wayam bagi 6. وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع والله أعلم. Apa kata beliau? وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه. Hendaklah kegiatan positif itu disesuaikan dengan kecenderungan hati. Ya, bahkan ayyuhal ikhwah, sampai ibadah sekalipun. Kita sudah lewat ibadah yang fardu ya. Salat 5 waktu itu pasti, puasa Ramadan itu pasti. Ketika kita bicara ibadah yang sunnah, antara satu orang dengan orang yang lain itu bisa beda-beda. Ada yang Masya Allah kuat untuk puasa Senin, Kamis, bahkan 3 hari setiap bulan, bahkan puasa Daud. Tapi dia untuk sedekah kurang. Ada sebagian orang dia sukanya sedekah. Tapi untuk puasa sunnah baru setengah hari sudah semaput. Ya. Ada orang yang sedekah enggak, ya, puasa enggak. Tapi yang namanya belajar, ngapalin Quran, nulis buku, rajin. Masing-masing itu punya kecenderungan untuk menjalankan ibadah-ibadah tersebut setelah menjalankan yang wajib. Sudah masuk Ustaz? Sudah? 2 menit lagi. Begitu pula ketika melakukan pekerjaan. Pekerjaan masing-masing kita itu punya kecenderungan. Ada yang hobinya ngurusi tanaman. Ya sudah, bekerja di bidang itu. Ada yang hobinya ngurusi ternak. Sudah bekerja di bidang itu. Ada yang hobinya di depan komputer. Ya, programmer. Ya. Ada yang hobinya bikin konten di YouTube. Ya, enggak masalah. Yang penting sesuatu yang positif. Ya. Macam-macam kegiatannya sesuai dengan hobinya masing-masing. Kenapa kata beliau? Fa inna hadza ad'a li husuli hadzal maqsudin nafi'. Karena ketika kita menjalankan sesuatu yang positif, entah itu ibadah, entah itu pekerjaan, entah itu menjalankan hobi yang halal, dan itu sesuai dengan kecenderungan kita, maka kita akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan. Karena kita menjalankannya dengan hati yang lapang, bukan dengan keterpaksaan. Ustaz, berarti saya nggak boleh dipaksa subuhan dong. Ini wajib, ini harus dipaksa. Ini harus dipaksa. Makanya tadi Anda sampaikan, setelah menjalankan hal yang wajib-wajib. Ya, setelah menjalankan hal yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah ini sesuai dengan kecenderungan yang ada di dalam diri kita. Masih ada pembahasan yang ingin saya sampaikan. Silakan kalau sudah masuk waktunya Isya bisa diadzani. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ada sebuah pertanyaan tapi jawabannya butuh mikir. Yang bisa Masya Allah.
Tadi kita sudah sampaikan bahwa menyibukkan diri dengan kegiatan positif akan mendatangkan ketenangan hati. Apa? Menyibukkan diri dengan kegiatan positif akan mendatangkan ketenangan hati. Apa kebalikannya? Angkat tangan. Bebas, bisa buat santri, bisa buat jamaah. 6. Fadhil. Antum angkat tangan tadi ya, pakai peci hitam. Ya. Ya, tadi antum angkat tangan. Ya. Berdiri coba. Nah. Apa? Nganggur. Iya, lanjut. Sudah. Belum. Masya Allah, Fadhil. Barakallahu fiik. Ahsanta. Barakallahu fiik. Masya Allah. Saya ulangi jawabannya tadi. Menyibukkan diri dengan hal positif akan mendatangkan ketenangan hati. Kebalikannya apa? Nganggur. Ya udah antum dapat lah, enggak apa-apa. Tolong kasihkan. Masmuk Abdullah Abdurrauf. Masya Allah. Barakallah wa jazakallah khair. Kebalikannya nganggur atau menyibukkan dengan hal negatif akan mendatangkan kegelisahan hati. Kaidah apa? Nganggur atau menyibukkan diri dengan kegiatan negatif akan mendatangkan kegelisahan hati. Maka ayyuhal ikhwah, anak-anakku, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita ini dikasih sama Allah alarm. Apa? Alarm. Dikasih sama Allah peringatan. Apa peringatan itu? Kegelisahan. Kalau kita gelisah itu tandanya kita sedang melakukan atau habis melakukan hal-hal yang tidak benar. Santri-santri, antum ini kalau gelisah, mungkin itu habis melakukan hal berupa pelanggaran. Pelanggaran kepada aturan Allah atau pelanggaran kepada aturan pondok. Terus bagaimana Ustaz? Cepat-cepat perbaiki diri. Jangan pernah mengabaikan alarm dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anakku, kalau kalian kangen, gelisah, kemudian gak tenang, buat sholat susah, buat bangun susah, buat baca Quran males, itu tandanya kita baru melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka cepat perbaiki. Ya. Antum ketika liburan, kemudian semangat ibadahnya turun, biasanya bangun jam 4. Begitu liburan, sudah 4:30 dibangunin susahnya minta ampun. Ya. Biasanya di pondok rajin baca Al-Quran. Ketika di rumah susah banget baca Al-Quran. Itu pertanda kebanyakan main HP. Itu alarm dari Allah Azza wa Jalla. Perbaiki diri. Jangan biarkan hati kita mati. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis ini hasan, sahih, gharib. Dan hadis ini juga dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, Imam Ad-Dhiya Al-Maqdisi, dan juga oleh Syekh Al-Albani. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikal mu'min. Siapa yang bisa menerjemahkan?
Siapa yang bisa nerjemahin? Saya ulangi hadisnya. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikal mu'min. Fadhal. Ahsanta, barakallah. Ta'al. Barakallah fiik. Ahsanta. Hayakumullah. Masyaallah. Wa jazakallah khair. Man sarratuhu hasanatuhu. Barang siapa merasa bahagia dengan amal solehnya. Wasa'athu sayyi'atuhu. Terganggu, gelisah dengan dosa yang dia lakukan. Fadzalikal mu'min. Itulah tanda orang yang beriman. Coba diulang hadisnya. Naam, sahibun adh-dharah. Nah, ya, kum, ya. Ente yang punya kacamata kan cuma ente, kanan kiri tidak ada. Kum. Nah, diulang hadisnya. Ini jamaah atau santri? Santri, kum. Nah, iya. Nah, diulang hadisnya. Kelas berapa, Ustaz? 1 sanawi. Berarti sudah 4 tahun di sini. Jangan ngobrol ya. Dari awal kajian sampai mau akhir masih sama sampingnya. Ya, ijlis. Siapa yang bisa ulang hadisnya? 6. Putih. Ya. Apa terjemahnya? Barang siapa? Masya Allah. Barakallah. Fadal. Jamaah sabar ya. Dapat insya Allah jamaah. Ya, nggak cuma santri. Ada nih, gede lagi. Ya. Barang siapa yang merasa tenang setelah menjalankan ibadah. Atau merasa gelisah setelah melakukan maksiat. Itulah tandanya masih beriman. Dan ini adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka anakku, ketika hati tidak tenang, itu tandanya kita habis melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat atau bahkan sesuatu yang merusak keimanan kita, yaitu perbuatan dosa. Maka cepat bertaubat, cepat beribadah, cepat beristighfar, cepat baca Al-Quran. Insya Allah kita akan mendatangkan ketenangan kembali. Oke? Pertanyaan pertama untuk jamaah. Ya. Siapa nama ulama yang punya buku 800 jilid dan apa judul bukunya? Jamaah, buat jamaah. Mana jamaah? Bukan buat santri, jamaah. Antum jamaah? Pakai kacamata antum. Pakai jamaah. Antum jamaah apa santri? Nah, antum yang tadi angkat tangan pakai kacamata. Nah, antum santri atau jamaah? Santri. Apa? Kemasulan, ya santri. Jamaah, coba jamaah. Pas? Antum? Jamaah. Baik, fadhil. Siapa nama ulamanya? Ibnu Aqil. Judul bukunya? Al-Funun. Masya Allah. Fadhil. Tolong diambilin. Diambilin tolong. Yang antar belakang. Pertanyaan buat santri. Bagaimana caranya? Belum. Bagaimana caranya? Supaya dokter dapat pahala dari pekerjaannya. Gantian belakang. Antum tuh yang lagi senderan. Nah, antum iya. Ah iya, yang baru pakai peci. Kum. Nah, bagaimana caranya? Bagus. Ya, terus? Apa? Terus apa lagi? Ya, supaya yang sakit sembuh. Keluarganya bahagia, terus bisa bertahan. Barakallahu fiik.
Masya Allah, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya buat jamaah. Jamaah, siap-siap. Bagaimana supaya hobi bisa menghasilkan pahala? Bagaimana supaya hobi? Ya, monggo. Ya, sehat supaya bisa ibadah. Niatnya ikhlas. Bagus. Monggo, silakan. Buat santri. Tinggal 3. Apa kelebihan Muslim dibandingkan non-Muslim dalam hal positif? Antum? Ya. Apa? Niat. Ikhlas. Terus kalau ikhlas terus dapat apa? Pahala di akhirat. Santah barakallahu. Fadhil. Ya Allah. Pertanyaan buat jamaah. Prinsip yang kita pelajari tadi, menyibukkan diri dengan hal yang positif akan mendapatkan ketenangan. Apa kebalikannya? Jamaah. Nah, monggo. Ya. Kegelisahan. Masya Allah. Ini dapat? Boleh? Boleh. Oh. Boleh. Pertanyaan terakhir. Siap? Terjemahkan kalimat berikut. Santri. An-nafsu in lam tushghilha bit-ta'ati ashghalatka bil ma'siyati. Antum. Nah, ya. Masya Allah, santa barakallahu fiik. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan prinsip atau resep yang ketiga. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.